Kita sudah bergabung dengan Mbak Devi dari BRIN dan kita akan tanyakan. Mbak Devi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Febrian. Selamat pagi, Mbak Gema. Ya, Selamat pagi. Mbak Devi, dalam sepekan setelah Presiden menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye, sudah bertemu dengan beberapa ketua umum parpol yang ini merupakan koalisi dari 02. Apakah ini isyarat bahwa memang Jokowi akan siap berkampanye? Jelas, Mas Febrian dan Mbak Gema, sebenarnya kalau kita lihat rangkaian pertemuan tersebut, meskipun dibungkus dalam sebuah acara informal maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya merupakan bagian dari program-program ataupun tugas-tugas kenegaraan beliau sebagai presiden, tetapi kita tahu bahwa saat ini merupakan masa kampanye dan rata-rata pertemuan tersebut dihadiri oleh petinggi-petinggi partai yang merupakan pendukung atau koalisi partai pendukung dari pasangan calon nomor urut 2, yaitu dalam hal ini Prabowo dan Gibran. Dan pertemuan terakhir yang menunjukkan bahwa Presiden sedang makan bersama dengan Prabowo pun sebenarnya itu sudah vulgar ya, secara politik Presiden menunjukkan bahwa dukungan beliau sudah firm dan absolut kepada pasangan calon nomor urut 2, seperti itu. Jadi memang bentuknya memang meskipun kita lihat bahwa kampanye itu harus seruan, harus ada pernyataan dukungan secara resmi dan lain-lain. Namun agaknya menurut saya pertemuan tersebut menunjukkan bahwa dukungan itu disampaikan dan ada memang pesan-pesan yang ingin ditunjukkan oleh presiden kita terhadap masyarakat bahwa memang dirinya lebih dekat kepada pasangan calon nomor urut 2. Demikian, Mas. Iya, Mbak Devi, ini kan ada inkonsistensi dari sikap presiden ya, karena kan sebelumnya dia memerintahkan seluruh ASN, Polri dan TNI untuk netral. Sedangkan kan presiden ini kan panglima tertinggi dari Polri dan juga TNI. Nah, bagaimana dengan sikap presiden ini yang tidak konsisten dengan aturannya sendiri? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya Mbak, sebenarnya kita ini sedang mengalami krisis kepemimpinan nasional ya, bahwa memang Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan tertinggi di Indonesia, karena kita menganut sistem presidensil, tidak menunjukkan konsistensi di dalam melakukan atau mengeluarkan pernyataan-pernyataan di dalam proses demokrasi kita. Misalnya dalam 2 bulan terakhir ada pernyataan dari Presiden yang menyatakan bahwa seluruh pejabat negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan juga birokrasi diharapkan bersikap netral dalam pemilu 2024 yang dalam hitungan 1 bulan lagi akan kita jelang bersama ya. Tetapi justru Presiden sendiri yang kemudian menunjukkan bahwa prinsip netralitas yang digadang-gadang harusnya dihormati secara bersama justru dilanggar gitu oleh pernyataan Presiden yang secara jelas-jelas menyatakan bahwa dirinya sebagai presiden merupakan pejabat politik yang memiliki hak untuk berpihak dan melakukan kampanye dengan berdasarkan pada satu ketentuan di dalam Undang-Undang Pemilu kita yang menyatakan memang bahwa presiden memiliki hak untuk menjadi atau diikutsertakan di dalam kampanye untuk pemilu baik presiden maupun wakil presiden. Nah, ini kan sebenarnya menjadi catatan di dalam demokrasi kita bahwa sepanjang sejarah reformasi 2 dekade pasca reformasi, kita mengalami betul tantangan kepemimpinan itu berasal bukan lagi dari elit atau koalisi elit, tapi berasal langsung dari tubuh seorang presiden sebagai kepala pemerintah kita. Sehingga kerusakan demokrasi yang mungkin terjadi tidak lagi disebabkan oleh misalnya penurunan skor pelibatan masyarakat di dalam pembuatan undang-undang, keterbukaan atau transparansi publik, tetapi justru ditimbulkan oleh sikap presiden yang semakin jauh dari seorang demokrat dan seorang negarawan di dalam menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan juga penegakan hukum. Demikian, Mbak. Ya, Mbak Devi, kita ketahui bahwa memang meskipun ini isyaratnya sudah begitu jelas Presiden akan mengarah kepada paslon nomor urut 02. Apakah jika nanti benar-benar turun gunung ikut kampanye akbar dalam mendukung 02 ini, apa bahaya yang bisa ditimbulkan dari kampanye Presiden ini, Mbak Devi? Baik, sebenarnya kalau kita lihat bahaya yang lebih jelas itu ada 2 ya Mas kalau kita petakan. Yang pertama itu bahaya bagi penyelenggaraan pemilu dan yang kedua bahaya bagi demokrasi. Namun sebelum sampai situ kita tahu bahwa Presiden memiliki dukungan mayoritas pada pemilu tahun lalu. Dan dukungan mayoritas itu tentunya masih akan berpengaruh ketika Presiden menunjukkan keberpihakannya pada salah satu pasangan calon. Dikhawatirkan akan ada penambahan-penambahan bagi pasangan
pasangan calon nomor urut 2 yang diuntungkan akibat keberpihakan tersebut. Kita tahu bahwa secara normatif seorang presiden itu bukan hanya presiden untuk memihak begitu ya, harus netral karena presiden itu tidak dalam kapasitasnya sebagai salah satu pasangan calon pada saat ini. Presiden itu seharusnya berada di ruang arena kompetisi elektoral karena penyelenggaranya adalah KPU. Presiden seharusnya menahan diri untuk tidak masuk ke dalam arena kompetisi tersebut. Ada 3 calon, ya biarkan 3 calon tersebut yang berkompetisi secara jujur dan adil begitu. Ketika presiden masuk ke dalam situ, ada prinsip keadilan yang dirusak, ada prinsip keadilan yang dilanggar. Nah, ketika prinsip ini dilanggar, maka penyelenggaraan pemilu kita ini menjadi sesuatu yang sia-sia menurut saya. Kita masih punya catatan buruk dalam penyelenggaraan pemilu baik secara prosedural ya. Banyak pelanggaran-pelanggaran dan juga catatan temuan begitu ya dari pemilu-pemilu sebelumnya, misalnya pemilu 2019 dan juga pemilu di tingkat lokal. Tetapi dengan keadaan kondisi sekarang ini dalam konteks pemilu 2024, kita tidak hanya punya catatan buruk terhadap demokrasi prosedural karena ada presiden yang stepping down into the arena, tapi juga kita punya catatan terhadap penegakan demokrasi substantif kita. Karena presiden jelas-jelas tidak lagi menghormati penyelenggaraan pemilu yang seharusnya presiden menahan diri untuk berada di luar dari arena tersebut. Dan ketika presiden menyatakan secara jelas bahwa dia boleh saja berkampanye, ini kan seperti framing bahwa seolah-olah presiden tidak melanggar hukum, tidak melanggar aturan-aturan kepemiluan. Sementara kita tahu bahwa itu tidak sepenuhnya benar, dan sebenarnya akar mula masalah ini kan sebenarnya sudah dimulai dari penetapan pasangan calon. Ketika mulai ada putusan MK dan seterusnya, dan ini kemudian semakin menjadi-jadi ketika presiden semakin menunjukkan kedekatannya kepada koalisi yang mendukung pasangan calon nomor urut 2, dan kemudian pertemuan-pertemuan yang lebih intens kepada pasangan calon nomor urut 2. Meskipun kita tidak bisa nafikan bahwa ada hubungan yang mengikat antara presiden dengan Prabowo sebagai menteri saat ini, tapi juga ada hubungan lain yang mengikat presiden dengan calon wakil presiden, yaitu hubungan darah yang tidak bisa kita pungkiri bahwa itu tentu berpengaruh pada bagaimana presiden kemudian memframing keberpihakannya tersebut di dalam penyelenggaraan pemilu kita. Nah, ini akan menjadi suatu bahaya dan sebenarnya sudah menjadi alarm ya bagi demokrasi kita bahwa ini merupakan pertanda bahwa rejim kita ini sudah tidak lagi berada di dalam rejim demokrasi yang Mbak Devi, kita Presiden upayakan Jokowi ini kan pada berlindung di konsolidasi Undang-Undang demokrasi. Nomor 7 Tahun 2017 ya untuk Betul. keberpihakan presiden ini. Tapi kan di undang-undang tersebut kan ada pasal 282 dan juga 283 yang menyebutkan bahwa presiden ini tidak boleh menggunakan alat negara, kemudian juga tidak boleh merugikan salah satu paslon. Nah, kira-kira dengan adanya tebang pilih aturan seperti ini, sejauh mana intervensi presiden nantinya akan ikut dalam kampanye? Kalau kita lihat ya Mbak, secara aturan hukum itu tidak dimungkinkan dan tidak dibenarkan, dan jelas itu melanggar aturan main di dalam pemilu kita. Tetapi di dalam prakteknya kita sudah melihat bahwa presiden sudah menerabas abu-rambu itu, dan dimungkinkan akan ada banyak pelanggaran ikutan ya, pelanggaran turunan dalam bentuk lain, karena kita masih punya sisa masa kampanye dan kita masih punya waktu pungut hitung. Nah, disinilah masa rentannya begitu ya. Ketika intervensi presiden dalam bentuk keberpihakan ini akan juga diikuti dengan semua privilege yang presiden miliki. Seperti misalnya ketika presiden bisa menggerakkan birokrasi ataupun yang lainnya yang kita khawatirkan akan terjadi juga seperti apa yang terjadi dalam pemilu-pemilu era Orde Baru, dan mungkin bisa jadi lebih buruk karena saat ini kita punya pemilu era AI gitu ya, pemilu era digital di mana pemerintah juga punya kontrol terhadap bagaimana narasi yang terbangun di media sosial dan juga bagaimana presiden menunjukkan begitu ya keberpihakannya di ruang-ruang digital. Nah, ini yang menjadi ancaman serius bagi pemilu kita ketika presiden mulai masuk ke dalam arena dan mulai memihak, sehingga hal ini juga akan berpengaruh kepada pejabat-pejabat di bawahnya yang juga bisa berlindung di balik itu, bahwa presiden saja bisa memanfaatkan aturan main dan celah hukum dalam undang-undang pemilu. Mengapa aturan-aturan terhadap menteri dan juga terhadap gubernur, wali kota dan sebagainya, pejabat negara lain tidak bisa begitu. Dan ini tentunya akan diikuti, dan ini akan menjadi pelanggaran serius dan masif juga terstruktur di dalam pemilu kita jika ini terus-menerus dibiarkan. Begitu, Mbak. Ya, Mbak Devi, meskipun keberpihakan dari presiden ini sudah nampak dari isyarat-isyarat yang dilakukan, tapi belum ada statement bahwa dia berpihak dengan salah satu paslon. Apakah baiknya presiden ini terang-terangan saja mengatakan bahwa dia mendukung salah satu paslon dan juga cuti?
Seharusnya secara normatif memang ada dua kondisi yang mensyaratkan bahwa presiden harus dalam keadaan cuti pertama, dan yang kedua tidak boleh menggunakan fasilitas negara di dalam melakukan kampanye-kampanye atau ikut serta sebagai peserta kampanye politik dalam pemilu nanti. Tetapi kita tahu bahwa itu tidak mungkin pada saat ini dilakukan oleh presiden, karena presiden agaknya enggan untuk menggunakan prosedur formal seperti tersebut, dan itu dilihat jelas begitu ya Mas. Dan ketika Mas Febrian bertanya, mengapa Presiden tidak secara terang-terangan menunjukkan bahwa Presiden mendukung pasangan calon nomor 2, karena sampai sekarang belum ada pernyataan tersebut. Jelas tidak mungkin, karena Presiden Jokowi kita merupakan presiden yang sangat strategis dalam melihat aturan hukum mana yang dapat dimanfaatkan dan celah mana yang dapat dimanfaatkan agar terkesan seolah-olah tidak melanggar hukum dan tidak melanggar aturan main di dalam berdemokrasi kita. Nah, ini sebenarnya yang kita tidak bisa menutup mata bahwa meskipun tidak ada pernyataan bahwa presiden mendukung pasangan calon nomor urut 2, berarti presiden tidak mendukung. Tidak bisa seperti itu. Karena yang kita lihat adalah tindakan-tindakan dan kecenderungan-kecenderungan ketika presiden melakukan tugas-tugas kenegaraannya yang di dalam hal ini dibungkus dengan pertemuan-pertemuan, kemudian Baik, Mbak juga Devi, terakhir singkat saja, jika presiden terbukti nantinya melanggar aturan-aturan pemilu seperti ini, siapa yang bisa menindak seorang presiden? Sebenarnya Mbak, kalau misalnya hukum kita ditegakkan secara baik, maka siapapun di Indonesia ini bisa ditindak ya, tidak terkecuali presiden. Tetapi sayangnya hingga saat ini kita menghadapi penyelenggara pemilu kita, khususnya Bawaslu, agaknya masih kurang optimal di dalam melakukan temuan ataupun laporan pelanggaran-pelanggaran di dalam pemilu kita. Dan saya juga prihatin ya dengan pernyataan-pernyataan dari penyelenggara pemilu kita yang menyatakan bahwa ya kalau presiden mau kampanye, presiden harus izin cuti dulu kepada presiden itu sendiri gitu ya. Nah, ini sebenarnya menjadi tantangan bagi demokrasi kita, bahwa yang krisis itu tidak hanya kepemimpinan nasional tetapi juga tentang bagaimana penyelenggara pemilu kita baik KPU maupun Bawaslu bekerja. Nah, jika kita bertanya pihak mana sebenarnya yang bisa menegakkan hukum untuk membuat aturan main ini menjadi jelas dan benar gitu ya, seterang-terangnya, itu ya jelas-jelas Bawaslu, karena satu-satunya pihak yang punya otoritas untuk menegakkan aturan main kepemiluan kita saat ini adalah Bawaslu. Sehingga saya betul-betul berharap Bawaslu bisa punya kekuatan ya untuk bisa menindaklanjuti temuan-temuan dan laporan pelanggaran. Selain itu juga adalah pasangan-pasangan calon yang dirugikan dalam hal ini, yaitu pasangan calon nomor urut 1 dan juga pasangan calon nomor urut 3. Tetapi meskipun demikian, kalau pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3 tidak memaksa penegakan hukum dan tidak merasa dirugikan dalam hal ini, ya akan jadi sulit penegakan hukumnya. Kita hanya bisa berharap kepada penegakan hukum dari Bawaslu, karena di dalam Bawaslu ada namanya Sentra Gakumdu, yaitu penegakan hukum terpadu untuk menindaklanjuti tinggal kisaran 15 hari lagi. Kita hanya bisa berharap bagaimana penegakan hukum dilakukan Bawaslu jika memang benar ada pelanggaran dilakukan, baik itu oleh presiden sekalipun. Terima kasih Mbak Devi Darmawan dari BRIN sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.